Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau bahas singkat aja karena saya belum terlalu banyak terlalu banyak materi yang ingin dibahas. Dan ini hanya spontan aja karena menurut saya ini pembahasan yang cukup menarik, yang wajib dipahami oleh teman-teman, khususnya para trader ya, trader yang jangka pendek maupun sampai jangka menengah. Di sini saya mau bahas mengenai trading saham itu wajib dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah analisa kita, bahkan analisa saham, strategi trading bahkan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, khususnya kalau kita mengikuti teknikal maupun bantermologi, bisa berubah sewaktu-waktu. Contohnya apa? Ini saya mau ngasih contoh langsung aja ke saham Enzo biar teman-teman bisa langsung paham dengan apa yang saya bahas. Ini di Enzo, waktu itu Enzo sahamnya ini cukup nggak bagus ya. Waktu di awal-awal sini sahamnya nggak bagus karena sahamnya sedang tidur. Kemudian banyak jualan dari bandar, khususnya di samping ini. Saya mau tarik iseng dari tanggal ini, tanggal 31 Maret. 31 Maret ini sebagai contoh ya, sebagai contoh dari tanggal 31 Maret sampai tanggal ini, kalau nggak salah tanggal 12 Mei. Saya tahu tanggal ini dulu deh, tanggal ya 12 Mei deh, 12 Mei 2022. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini Enzo broker retailnya sudah fix ada di kiri, ada YP, NI, XCPD, ada EPBQ, kemudian broker bandar ini XA ya, broker bandarnya XA jualan besar-besaran sebesar minus 10,8%, 10,8 miliar. Di average sell harga 62, ini harga yang cukup atas. Jadi mereka sudah jualan besar-besaran ke retail. Dan tentu kalau misalnya dengan ilmu bandarmologi, Enzo ini nggak menarik. Teman-teman bisa tahu sendiri karena ini retail sudah ada di kiri dan bandar sudah ada di kanan jualan besar-besaran, jadi sudah tidak menarik. Tapi karena trading saham itu sudah harus dinamis, jadi harus melihat kedepannya seperti apa. Ternyata di tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 1 Agustus deh, tanggal 1 Agustus, dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022, teman-teman bisa lihat sendiri. Apa itu, bukan 13 April, 13 Mei. 13 Mei, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Retail sudah ada di kanan, udah ada di area jual, harga jual juga di harga yang cukup atas, jadi mereka cut loss ya, sudah pasrah dan diambil oleh kode broker yang jarang dipakai oleh retail. Ada SA, CC, ZR, FZ, PF, PCRG. Dan retail sudah masuk ada di area sell. Jadi menurut saya secara ilmu bandarmologi ini sudah menarik lagi. Lah, kok sebelumnya tidak menarik, kok tiba-tiba jadi menarik ya? Karena dinamis. Karena sebelumnya kan bandar jualan, tapi kemudian bandar diakumulasi lagi. Jadi seperti itu ya, analisanya harus berubah-ubah. Dan waktu itu pernah saya bahas kalau nggak salah di Stockbit saya. Sebentar. So, di awal-awal kalau nggak salah. Di sini. Nah, ini dia. Salah. Nah, nih tanggal 1 Agustus teman-teman bisa lihat saya pernah bilang bahwa Enzo ini cukup menarik menjadi tabungan yang cukup beresiko. Beli, pasang alert, kemudian lupakan. Ini saya buat karena menurut saya Enzo ini sedang diakumulasi oleh bandar, pernah disebut juga oleh Pak Fransisius Wiguna pernah sebut, dan setelah saya analisa ulang ternyata menarik juga Enzo ini, walaupun harus sabar. Makanya saya bilang ini sebagai tabungan aja. Karena waktu itu pergerakannya sangat lambat sekali di sini. Saya waktu itu nariknya dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 1 Agustus. Di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini harganya di situ-situ aja. AVG bandar juga di harga yang murah sekali. Harga 54, 56 dan juga 57. Ini bandarnya minta di harga bawah. Mereka tidak mau HK tapi mereka mau nunggu retailnya cut loss dulu aja. Setelah itu saya bilang Enzo ini tinggal beli, pasang alert dan kemudian lupakan di harga 86. Dan ternyata terbukti 86 ini Enzo sudah tersentuh ya. Ini kebetulan high-nya di 86, ini kebetulan sekali. Saya waktu itu menggunakan Fibonacci aja iseng 50 sampai dengan all time high sebelumnya dan mencapai 87, tapi saya sarankan jual di satu tick sebelumnya biar fix terjual. Tapi kayaknya nggak fix terjual ya, ini 86 puncaknya doang. Mungkin yang fix terjual di harga 85. Kemudian kalau sudah seperti ini, seperti apa? Kita cek dulu aja secara bandarmologi karena kita melihat Enzo ini dari bandarmologi. Waktu itu bandarmologinya masih menarik, terus akumulasi, saat diangkat, kemudian saat dipucuk mereka malah jualan. Jadi belum menarik dulu karena bandar Enzo sedang jualan. Tapi
Kalau melihat dari jualannya masih sangat sedikit dibandingkan akumulasinya, menurut saya ini masih cukup menarik Enzo, tapi saya nggak tahu bottomingnya di mana, jadi teman-teman bisa cari sendiri bottomingnya di mana. Dan yang cukup menarik di kasus Enzo adalah seperti ini. Di tanggal, kalau nggak salah tanggal 12, ini out of topic dulu ya, ini soalnya analisa yang lucu menurut saya. Enzo oke, sebentar, di tanggal berapa saya ngecek. Oke, ini di tanggal 30 Oktober saya waktu itu bilang di Stockbit, saya iseng ngomong bahwa Bandar Enzo bersih sekali mainnya, saya suka nih, karena saya melihat di tanggal 13 Oktober kalau nggak salah, atau tanggal 12 nih yang volumenya tiba-tiba tinggi. Sebentar, Oktober, oke, tanggal ini nih, tanggal 12 Oktober ada volume tinggi sekali. Saya iseng cek tanggal 12 Oktober ada apa, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ternyata ada BQ beli sangat luar biasa besar. Ini sepertinya sudah pasti bukan retail, ini sudah pasti nomine bandar juga. Dan bandar-bandar yang sebelumnya mengakumulasi dari harga bawah sampai tanggal 11 Oktober lah, sampai tanggal 11 Oktober ternyata dia jualan besar-besaran ke BQ. Kompak sekali, SA, FZ, PF dan kawan-kawannya jualan ke BQ. Jadi menurut saya ini permainan bandar yang sangat bersih. Bandar ini sebenarnya ada tukeran barang ke BQ, jadi pengendalinya sekarang adalah BQ. Bandar-bandar ini sudah selesai jualan. Apakah masih menarik? Tentu masih menarik, karena ini hanya tukeran barang aja, bukan jualan ke retail ya. Jadi akhirnya setelah tanggal 12 Oktober harga sahamnya terus naik, walaupun harga di tanggal 12 Oktober ini dijaga ya, selalu tidak pernah close di bawah dari 61. Dijaga, terus lanjut naik ke atas, turun lagi, nggak apa-apa. Nah, namanya juga saham sering naik turun karena banyak copet juga di sini, banyak copet retail, jadi naik turun wajar. Dan saat di atas ini baru bandar sudah jualan seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya besok-besok nemu saham seperti ini yang ada tukeran barang dari bandar, kemungkinan masih menarik karena bandarnya cuma berpindah tangan doang dari kode broker yang satu dengan broker yang lain, seperti itu. Kemudian secara perbandaran seperti ini, Enzo dulu tidak menarik, tapi tiba-tiba menarik karena ada reakumulasi. Jadi harus dinamis, tidak selalu. Kalau misalnya saya punya close mindset, saya bilang bahwa saat di sini, saat kita tahu ada akumulasi dari bandar, tapi saya bilang bandarnya sudah jualan besar-besaran, sudah tidak menarik. Ternyata saya ketinggalan profit. Saya ketinggalan potensial profit sampai sekitar 30 sampai dengan 50-60%. Kalau bisa saya punya close mindset yang saya tidak dinamis, tapi kalau saya dinamis saya bisa untung besar-besaran seperti itu. Contoh lainnya adalah saham NICL. Saya melihat dari sini aja deh biar gampang ya. Oke, dari sini aja deh, saya melihat dari market maker analysis dulu. NICL teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini market maker analysis ya, ini pergerakan dari bandar. Saat dulu saya tidak pernah melihat NICL ini menarik karena bandara jualan besar-besaran, harganya juga terus-terusan turun. Kemudian semuanya berubah saat di tanggal-tanggal sini. Di tanggal-tanggal sini ternyata ada bandar yang mereakumulasi. Jadi waktu itu saya sarankan teman-teman bisa cicil beli karena saham NICL ini menarik, ada akumulasi besar dari bandar. Di video saya yang pertama kalau nggak salah, video awal-awal saya nge-YouTube ya, ini kualitasnya masih jelek sekali. Teman-teman bisa tonton di awal-awal ini. Tanggal 6 September saya bilang NICL ini menarik. Dan terbukti NICL ini terus menarik ya teman-teman. Bisa lihat di sini NICL dari September itu pernah turun dikit, kemudian saya bilang beli lagi di harga 90, kemudian terus lanjut naik ke atas, akhirnya naik lagi. Nah kalau misalnya saya punya close mindset, saya bilang NICL udah jelek lah karena brokernya maksud saya bandarnya sudah jual besar-besaran. Saya close mindset, saya tidak peduli dengan akumulasinya, akhirnya saya bisa ketinggalan cuan yang cukup besar ini calon profit yang cukup besar, mungkin tengah-tengahnya sini deh 90-an. Saya bisa ketinggalan sampai beggar ini, ketinggalan beggar kalau saya punya close mindset. Tapi kalau misalnya saya punya mindset yang open mindset maksud saya, atau punya strategi yang dinamis dalam menganalisa saham untuk trading, saya bisa potensial profit sampai beggar ya, antara sekarang lah harga 90-an sampai pernah di all time high-nya di harga 200 multi beggar seperti itu. Jadi penting menurut saya untuk trading saham berpikiran secara dinamis. Analisa itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung
analisa yang kita gunakan. Kalau secara bandarmologi seperti itu, kemudian kalau secara teknikal juga bisa. Contohnya itu saham Antam. Ini adalah contoh saham yang bisa dibilang saya pernah salah menganalisa saham Antam. Ini hapus dulu deh, saya agak pusing ngeliat gambar ini. Jangan dihapus deh, sayang. Oke, gini aja deh, gini aja yang nggak penting. Nah, waktu itu saya pernah mengatakan Antam ini menarik karena harga ini dijaga. Teman-teman bisa dilihat, ini benar ya, dijaga di area support. Saya waktu itu menggunakan teknikal tanpa melihat bandarmologi. Ini dijaga, ini ada area pantulan juga, ini bottoming yang dibentuk di akhir 2020. Jadi menurut saya ini Antam menarik sekali, ada potensi lanjut naik ke atas, tapi ternyata secara teknikal dia anjlok ke bawah. Jadi menurut saya udah jelek, cut loss aja. Antam cut loss, saya waktu itu cut loss Antam. Dan waktu itu saya masih denial, saya masih close mindset tentang Antam karena saya kurang suka dengan saham BUMN ya waktu itu. Saya waktu itu masih denial, saya bilang udah masuk lagi ke atas, udahlah pasti jebakan lagi. Tapi ternyata harga sahamnya lanjut naik ke atas. Jadi saya waktu itu ketinggalan profit di sini. Padahal ketinggalan lumayan ini 30%. Dengan target ke sini dulu. Targetnya ke sini tapi nggak tercapai juga sih. Target ke sini atau target menutup gap deh. Target menutup gap di sini dan hampir tercapai ya itu target menutup gapnya. Mungkin saya bisa jualan di dekat-dekat gap down, di dekat-dekat gap down ini. Harusnya saya sudah untung 30%. Itulah pentingnya mempunyai analisa yang dinamis. Kalau misalnya teman-teman masih berpikir close mindset dan tidak dinamis, kalau masih merasa saham ini jelek dan tidak mau masuk lagi, padahal saham ini sudah bagus lagi karena sudah masuk di area buy lagi, teman-teman bisa kehilangan potensial profit, atau mungkin teman-teman bisa portofolio tidak akan bertumbuh karena saham-saham yang sebenarnya menarik teman-teman malah hindari. Seperti itu. Contoh lainnya, kalau saya waktu itu melihatnya di saham SLIS, kalau nggak salah ya, saham SLIS. Kalau nggak salah nih, saham SLIS, waktu itu saya melihat saham ini jelek banget. Di sini menarik. Waktu itu pernah dibahas juga, waktu itu menarik, tapi waktu itu di sini jelek banget. Secara teknikal sudah jelek banget, dan juga waktu itu saya bilang tunggu aja di area bawah sini, kemudian secara teknikal padahal sudah menarik ya, secara teknikal ini menarik, udah menyentuh area yang cukup low, kemudian di area sini ditembus nih, di area sini, ini hapus dulu deh, agak memusingkan ya, hapus dulu deh semuanya. Di area sini waktu itu cukup menarik sebenarnya, tapi waktu itu saya denial, saya bilang kemungkinan turun lagi lah ke bawah, walaupun secara teknikal ini bagus banget, akhirnya mantul ya. Kalian bisa lihat ini mantul dan saya kehilangan potensial profit sampai 10 ataupun 11%. Nah inilah akibatnya kalau misalnya kita punya close mindset ataupun pemikiran analisa atau trading saham yang tidak dinamis. Itulah akibatnya. Jadi harus dinamis. Kalau misalnya sahamnya pernah jelek ya waktu itu mungkin jelek, tapi bisa aja berubah dalam suatu waktu. Kalau misalnya secara teknikal yang bagus ya berarti beli. Kalau misalnya secara bandarmologi bagus ya bisa aja beli dulu. Kalau sebelumnya jelek ya jangan beli dulu. Seperti itu. Contoh lainnya, di KRIA deh. KRIA ini adalah salah satu saham yang cukup lucu melihatnya. KRIA. Waktu itu KRIA ini teman-teman bisa lihat ini ada jualan besar-besaran oleh Bandar ya, KRIA. Di sini teman-teman bisa lihat di tanggal 25 Juli teman-teman bisa lihat di sini KRIA ada jualan besar-besaran 25 Juli. Ini salah satu saham yang paling sering saya sebut-sebut karena ini jadi pembelajaran paling penting untuk teman-teman, bahwa saham IPO ini menarik kalau misalnya ada akumulasi ulang dari Bandar. Nah, ini teman-teman bisa lihat retail ada di sebelah kiri. Ini sudah pasti tidak menarik. Akhirnya sahamnya turun terus, Bandar sudah jualan besar-besaran, akhirnya sahamnya turun terus. Tapi semuanya berubah setelah ada akumulasi ulang dari Bandar sejak tanggal 5 Agustus kalau tidak salah. 5 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus. Di sini Bandar beli ulang. Teman-teman bisa lihat di sini. 5 Agustus sampai dengan tanggal berapa tadi? 18 Agustus. Di sini teman-teman bisa lihat Bandarnya akumulasi ulang, IU underwriternya beli ulang, CP akumulasi besar, TF, AZ, LG, YB, dan kode broker retail sudah full ada di kanan, sudah ada di seller side. Ini tentu ini adalah contoh saham yang sangat menarik. Tapi kalau misalnya teman-teman punya close mindset dan tidak dinamis menganalisa saham, mungkin teman-teman tidak akan beli ini. Akhirnya teman-teman tidak bisa mendapatkan profit yang luar biasa.
bisa sampai bagger dan juga multi bagger ini di saham KRYA. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat analisa saya mengatakan bahwa analisa saham A jelek, bisa jadi besoknya saya bisa berubah pikiran karena analisanya berubah. Seperti itu. Yang penting teman-teman kalau sebelum beli harus tahu kenapa teman-teman beli. Kalau saya biasanya menggunakan analisa teknikal maupun bandarmologi. Kalau misalnya dua-duanya sudah jelek, saya akan jual. Kalau misalnya dua-duanya masih bagus, saya akan hold. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat saham yang saya analisa sebelumnya saya bilang jelek, tapi ternyata saya bilang bagus, itu bukan saya menelan ludah sendiri ya, tapi saya melihat ada perubahan dari analisa saya. Contohnya apa ya? Contohnya SCMA kali ya. SCMA ini salah satu saham yang menurut saya lucu juga yang terjadi belakangan hari ini. Waktu itu saya bilang di sini ya, waktu itu di grup Telegram saya, di channel Telegram saya bilang bahwa SCMA ini menarik, masih bagus banget di sini di tanggal 11 Januari akumulasinya bagus, 9 Januari bagus, 4 Januari bagus. Secara bandarmologi ini bagus banget, teman-teman bisa lihat di sini. Secara market maker analysis ini masih bagus banget, bandarnya masih terus akumulasi. Saya menggunakan market maker analysis ini, teman-teman bisa lihat ya di sini market makernya masih bagus. Tapi harganya saya sarankan tunggu di harga 216 sampai dengan 214 sampai dengan harga 218 gitu. Tapi harga ternyata jebol sampai 212 dan situ saya langsung berubah pikiran. Oke, saya saya spare sampai bawah 212 maksimal. Kemudian kita bisa beli lagi kalau misalnya ternyata turun sampai di harga 200 dan ke bawah itu baru kita bisa cut loss. Tapi ternyata harga ditahan di 212 sampai dengan harga 216 dan sekarang harganya sudah mencapai TP yang pertama di 234. TP selanjutnya mungkin akan dicoba nanti, tapi saya masih tunggu mereka koreksi dulu ke harga bawah dulu. SMA saya tunggu di harga bawah dulu deh. Untuk support SMA di bawah sini dulu aja. Seperti itu. Jadi analisa saya juga bisa berubah-ubah tergantung analisa awalnya. Ini analisa awalnya secara bandarmologi dan teknikal. Secara bandarmologi masih bagus, jadi saya tidak akan jual buru-buru, saya masih hold, dan teman-teman yang ikutan hold sudah cuan besar ini. Harusnya sudah cuan sebesar, anggap tengah-tengahnya di sini sudah jual mungkin di 234, bisa cuan sampai 9%. Happy cuan ya teman-teman yang mengikuti beli saham SCMA. Seperti itu. Kalau pembahasan tentang trading saham arus dinamis seperti itu aja. Sekarang saya mau iseng-iseng aja nih, iseng-iseng bahas pergerakan saham elit. Ini pembahasan dinamis, semoga teman-teman harus paham ya. Semoga teman-teman paham, walaupun pembahasan saya agak bertele-tele karena saya nggak ada poin-poin yang saya buat. Ini saya buat spontan aja. Semoga teman-teman paham. Sekarang saya mau bahas saham elit. Ini saham yang dibilang lucu sih. Cukup lucu ya pergerakannya. Waktu itu saham elit saya bilang di sini hindari pola bandar IPO elit. Saya waktu itu mengatakan elit ini tidak menarik karena bandar XA-nya sudah jualan besar-besaran. Teman-teman bisa lihat di sini elit IPO di tanggal 6 Januari. 6 Januari elit ini jualan besar-besaran sampai segini 30 miliar. XA jualan besar-besaran, YPPDXL, XCCC dan retail-retail lainnya sudah terjebak di saham elit di harga 127. Jadi menurut saya tidak menarik, tapi hari besoknya harga sahamnya naik tinggi lagi tanggal 9 Januari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada akumulasi yang cukup besar maksud saya masih cukup kecil sih kalau misalnya hanya 2 miliar 1,7 miliar ya dibandingkan penjualan sebelumnya sampai 30 miliar. Ini akumulasi kecil oleh bandar tapi kenaikannya sangat luar biasa tinggi sampai 35%. Kemudian saya pernah bahas di sini Ctrl F elit. Oke, elit nih. Tanggal 9 Januari ini waktu itu saya di luar, saya bilang bahwa Broksum Jumat lalu sama-sama diguyur bandar ketika kompak buy, tapi akhir beda. So ARB elit malah naik. Nah, ini elit tidak sesuai dengan kaidah bandarmologi. Ini hukum kebebasan bandar ini benar-benar ada ya. Terlebih lagi untuk saham gorengan. Jadi menurut saya ini cukup aneh. Saham elit ini cukup aneh. Terus saya tidak ikut beli. Saya tidak menyesal juga karena aneh aja pergerakannya. Dan ternyata terbukti elit ini ada perubahan. Di sini teman-teman bisa lihat saya dapat dari ini. Saya dapat dari keterbukaan informasi. Saya cek elit ini kan kita tahu ada investor besar ya yang masuk ke saham elit, yaitu Bapak
Hotman Hutapea, atau saya singkat HP aja deh, Hotman Paris Hutapea. Saya singkat PHP. PHP ini masuk sebesar 5% dari total saham yang beredar, dan ini bukan saham yang di lock up ya. Ini saham yang bisa sewaktu-waktu dijual karena ini beli menggunakan fixed allotment. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia sudah kerjasama dengan bandar dari Elite ini, sudah kerjasama, dia bakal megang 5%-nya, sisanya dipegang oleh masyarakat maupun oleh underwriter. Jadi tidak di lock up seperti oleh Pak Hendra, Pak Jimmy, dan kawan-kawan di atas ini. Ini kan di lock up. Kalau Pak Hotman ini beli setelah IPO, di saat allotment, lebih tepatnya di fixed allotment. Teman-teman bisa lihat di sini di prospektus Pak HP belum ada ya. Jadi bisa dilihat di sini Pak HP belum ada. Kepemilikan masyarakat sebesar 24,61% yang ditawarkan ke market, dan Pak HP menguasai 5% dan sisanya di market sebesar 19,62%. Kalau dijumlahkan sebesar 24,61 lah, dekat-dekat dari situ. Jadi sesuai ya, ini dapat dari IPO. Dan akhirnya di update dari tanggal 24 Januari, Pak HP jualan besar-besaran sampai dengan berapa lot ini? Bisa kalkulator nih. Saya buka kalkulator. Ini Pak HP jualan sebesar 1666000 dikurang dari 29192 600. Pak HP jualan sebesar 72 juta lembar, atau kita bagi 100, 724.000 lot. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Oh ya, sebelumnya ini kan Pak HP beli sangat besar ya dengan fixed allotment, dan menurut saya ini asumsi saya aja, Pak HP ini menggunakan underwriter XA, dan saya yakin dia menggunakan underwriter XA karena teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini di tanggal berapa nih? Saya waktu itu berasumsi tanggal 6 ya. Tanggal 6 Pak XA ada jualan besar-besaran. Salah. XA ada jualan besar-besaran, tapi sepertinya ini bukan Pak HP. Ini adalah underwriternya atau bandar elitnya jualan. Kemudian tanggal 9 diangkat oleh nomine bandar, oleh bandar lain diangkat oleh YBMG. XA tidak ada jualan, tapi tanggal 10-nya saat dipucuk baru menurut saya ini Pak HP sudah jualan. Teman-teman bisa lihat mirip-mirip ya, 700 ribuan. Mungkin sisa berapa nih? Sisa 12.000 atau 11.000 lot ini mungkin punya orang lain, punya retail ataupun punya bandar yang lain. Jadi menurut saya Pak HP sudah jualan di harga atas dan sudah untung. AVG jual di 160, harga IPO di harga 110 kalau nggak salah ya. IPO berapa sih? 120, udah untung lumayan besar itu, 10% lebih. Oke, seperti itu. Dan waktu itu di video saya waktu itu di sini ya. Sini jebakan jenius bandar elit. Waktu itu asumsi saya adalah Pak HP sebagai investor utamanya mungkin punya deal-dealan di awal. Punya deal-dealan dengan bandar elit, kaget gitu di awal. Kok elit tiba-tiba jualan besar? Menurut asumsi saya waktu itu bandarnya jualan dulu karena ada retail yang mau nampung, jadi mereka jualan, tapi pas lagi liburan Pak HP kaget lah. Kok katanya harga sahamnya mau dinaikin dulu biar saya jualan di atas, kok malah langsung diturunin. Makanya di hari Seninnya sama hari Selasa diangkat, dan hari Selasanya baru mereka maksud saya Pak HP baru jualan besar-besaran. Nah di situ bandarnya untung, Pak HP untung, retail-retailnya nyangkut di atas kan, seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya teman-teman besok melihat ada saham IPO seperti ini lagi yang tiba-tiba ada bandarnya jualan besar-besaran, terus diangkat dengan akumulasi kecil, kemudian ada jualan besar-besaran lagi, berarti sudah selesai. Itu permainan bandar sudah selesai, bandar-bandar sudah menjual semua barangnya ke retail, dan akhirnya retailnya nyangkut dan harga sahamnya sudah pasti akan turun terus-terusan. Seperti itu. Oke, dari situ aja pembahasannya cukup lama juga ya. Padahal cuman mau iseng doang tadi, saya kira bakal bahas cuma 10 menit, 15 menit, tapi sekarang sampai 24 menit, 25 menit. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bisa teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari pergerakan saham elit, pergerakan saham Enzo, NICL, KREA, saham Antam maupun saham Selis tadi, tentang bagaimana trading saham ini wajib dinamis secara analisa. Dan yang penting teman-teman harus punya trading plan yang kuat, mau terserah menggunakan analisa apapun, analisa teknikal, analisa bandarmologi, fundamental, melihat bintang-bintang, rasi bintang, ataupun menggunakan analisa rumor-rumor dari news, terserah. Yang penting harus punya trading plan yang kuat, disiplin dengan trading plan. Kalau misalnya sudah terkena dengan target price, silakan jual. Kalau kena cut loss, langsung cut loss saja, jangan buru-buru, jangan terlalu sabar, karena kalau misalnya cut loss, teman-teman sayang sekali modalnya ditahan di situ,
lebih baik modalnya dipindahkan ke saham lain biar cut loss-nya mungkin bisa tertutupi dari profit di saham yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.